Lamalu aidan ma'ahum, niscaya orang-orang juga pada saat itu akan condong juga ma'ahum bersama mereka. Artinya apa yang menjadi kecenderungan ya, kecenderungan para penguasa, para pemerintah, para raja, salatin, pemuka-pemuka, nah, maka orang-orang juga akan ikut. Itu kata beliau. Ya. Walam yaskutu anit ta'alluli, dan mereka tidak akan pernah berhenti anit ta'alluli daripada beralasan bi anna mashtaghalu bihi hum huwa ilmuddin, bahwasanya apa yang menjadi kesibukan mereka, fokus mereka, huwa ilmuddin, itu adalah ilmu agama. Selalu itu yang menjadi alasan. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Inna hasanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, rekan santri yang saya banggakan, kembali kita lanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Sekarang kita sudah masuk pada Al-Babur Rabi', ya, bab yang keempat, ya. Namun sebelum itu kita bacakan dulu Al-Fatihah kepada sahibu hadal kitab ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ahbabana fillah, langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-babur rabi'u, ya, bab yang keempat. Fi sababi iqbalil khalqi ala ilmil khilafi, tentang sebab menghadapnya orang-orang, ya, ala ilmil khilafi, kepada ilmu khilafiyah, wa tafsili afatil munazarati wal jadli wa syuruti ibahatiha, dan perincian bahaya-bahaya munazarah, ya, diskusi, wal jadli, dan berdebat, wa syuruti ibahatiha, dan syarat-syarat bolehnya kita berdebat. Jadi kalau mau disimpulkan pembahasan yang ada di bab keempat ini ada 3, ya. Pertama itu adalah sebab kenapa orang-orang itu kemudian berbondong-bondong mempelajari ilmu khilafiyah, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah perbedaan pendapat. Yang kedua adalah terkait dengan Imam Al-Ghazali ingin merincikan bahaya berdebat, berdiskusi, ya, tentunya yang tidak sesuai dengan syaratnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah di bab yang keempat ini juga akan dibahas syarat-syarat terkait perdebatan atau jidal. Oke. I'lam, ketahuilah, kata beliau, annal khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawallaha al-khulafa'ur rasyiduna al-mahdiyun. Okay. Ya, ketahuilah, kata beliau, annal khilafata, bahwasanya khilafah, ya, khalifah itu, ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tawallaha, itu ditangani, ya, oleh para khalifah ar-rasyiduna, yang cerdas, al-mahdiyuna, yang berada dalam petunjuk atau dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu, yang mana mereka semua ini, para khalifah ini, khulafa ini, a'immatan ulama'a billahi ta'ala, ya, mereka adalah para imam, ulama'a billahi, ya, orang-orang yang alim, ya, ulama billahi terhadap Allah Subhanahu wa taala.
wa fuqaha'a fi ahkamihi, dan mereka juga itu fuqaha, ahli fikih juga, fi ahkamihi, terkait dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa mustaqillina bil fatawa fil aqdiyah, ya, dan mereka juga mustaqillina bil fatwa, ya, itu bebas bil fatwa, dengan ilmu fatwa, ya. Mereka punya kemahiran dalam mengeluarkan suatu fatwa fil aqdiyati, terkait dengan masalah ketetapan-ketetapan yang harus diterapkan, yang mengharuskan mereka untuk berfatwa. Jadi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, itu kekhalifahan itu diganti oleh para khulafaur rasyidun, yang mana mereka itu satu, mereka adalah para imam besar, kemudian kedua mereka ulama, ketiga mereka juga fuqaha, kemudian keempat, ya, mereka punya kemampuan, ya, mereka punya modal untuk mengeluarkan fatwa karena memang mereka ada ilmunya. Nah, kemudian fakanu la yasta'inuna bil fuqaha'i illa nadiran, dan mereka itu tidak pernah meminta bantu kepada para fuqaha sahabat yang lain illa nadiran, kecuali itu jarang sekali. Fi waqa'i'a la yustaghna fiha 'anil musyawarati, ya, pada, ya, waqa'i'a, ya, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa la yustaghna, yang tidak boleh pihak padanya daripada musyawarah, ya, karena memang mereka ini adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang keilmuan mereka itu luar biasa sekali. Jadi jarang sekali mereka itu kalau ada masalah-masalah yang terjadi kemudian meminta bantuan kepada fuqaha sahabat yang lain, bagaimana caranya, bagaimana sebenarnya hukum dari masalah yang mereka sedang hadapi, ya, masalah yang sedang terjadi di rakyatnya. Itu jarang sekali mereka meminta fatwa karena mereka ahli dalam berfatwa. Nah, kadang kata Imam Al-Ghazali, mereka meminta bantu, mereka meminta pertolongan kepada fuqaha sahabat yang lain itu untuk permasalahan-permasalahan yang memang membutuhkan musyawarah, yang memang membutuhkan orang yang banyak, membutuhkan sahabat-sahabat yang lain yang tidak boleh mengeluarkan fatwa secara sendiri, secara independen. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan harus dimusyawarahkan untuk mencapai hukumnya, nah itu mereka akan meminta bantu kepada fuqaha sahabat yang lain. Tetapi nadiran, itu pun jarang, kata Imam Al-Ghazali. Nah, fatafarragal ulama'u li ilmil akhirah. Nah, maka fokuslah para ulama-ulama pada saat itu li ilmil akhirati, kepada ilmu akhirat. Mereka fokus kepada ilmu akhirat karena masalah ilmu-ilmu fatwa itu sudah ada orang yang ahli di bidangnya, mereka sendiri para khalifah dan tentunya sahabat-sahabat yang lain. Otomatis orang-orang pada saat itu, ya, fokus mereka kepada ilmu akhirat. Wa tajarradu laha, dan mereka bersungguh-sungguh semata laha kepadanya, kepada ilmu akhirat tersebut, ya. Wa kanu, dan adalah mereka yatadafa'una al-fatawa, mereka semua ini saling menolak untuk berfatwa antara satu dengan yang lain di zaman ini, di zaman Khulafaur Rasyidin ini. Itu ketika ada permasalahan yang sedang terjadi dan mereka diminta untuk mengeluarkan fatwa hukum terkait dengan permasalahan tersebut, maka mereka itu akan mengarahkan kepada yang lain agar supaya yang lain itu yang mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah itu. Nah, mereka sangat tidak ingin mengeluarkan fatwa secara sendiri. Jadi saling menyerahkan kepada yang lain. Jadi ketika ada masalah di tengah-tengah masyarakat pada saat itu, kemudian bertanya kepada salah seorang sahabat. Nah, sahabat itu akan mengatakan pergi ke sahabat yang lain. Mungkin dia yang lebih tahu. Sahabat yang lain juga itu mengatakan pergi ke sahabat yang ini. Mungkin dia yang lebih tahu. Itu yang disebut ya dengan yatadafa'un. Ya, saling menolak antara satu dengan yang lain, menyerahkan antara satu dengan yang lain. Ya. Wa ma yata'allaqu bi ahkamil khalqi minad dunya. Ya. Dan apa yang berkaitan dengan hukum-hukum manusia, makhluk minad dunya, dari perkara keduniaan. Jadi bukan cuma masalah fatwa saja, tetapi masalah-masalah yang selain daripada fatwa, masalah-masalah hukum
yang terjadi di tengah masyarakat yang berkaitan dengan masalah keduniaan mereka, mereka pun saling menyerahkan urusan itu kepada yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini petanda bahwa mereka itu sangat menghindari yang namanya ilmu fatwa pada saat itu atau ilmu khilafiyah. Nah, wa aqbalu 'ala Allah taala. Nah, mereka itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bikunhi ijtihadihim. Nah, dengan inti ijtihad mereka, artinya semaksimal ijtihad mereka itu betul-betul mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjun kepada masalah-masalah khilafiyah yang menuntut untuk berfatwalah, untuk mengeluarkan hukumlah dan lain sebagainya. Kama nukilah min siyarihim, sebagaimana yang telah dinukilkan dari sirah-sirah mereka atau sejarah-sejarah mereka. Jadi ada beberapa nas, beberapa riwayat yang mengindikasikan bahwa mereka ini orang-orang pada saat itu, sahabat pada saat Khulafaur Rasyidin ini zamannya, nah mereka itu sangat menghindari yang namanya fatwa dan mereka saling menyerahkan itu kepada orang lain. Dan mereka hanya fokus di masalah ilmu-ilmu akhirat saja, semaksimal ijtihad mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Falamma afdatil khilafatu ba'dahum ila aqwamin tawallauha bighairi istihqaq. Dan ketika afdatil khilafatu ba'dahum, ya, terserahkan khilafah tersebut ba'dahum setelah mereka para khulafaur rasyidin ila aqwamin, ya, kepada kaum tawallauha yang menguasai khilafah tersebut bighairi istihqaq, tanpa hak, wala istiqlala lahum, dan tidak ada kemahiran bagi mereka, ya, tidak ada kebebasan, ya, kehebatan, tidak ada modal, ya, bagi mereka bi ilmil fatwa wal ahkam, terkait dengan pengetahuan ilmu berfatwa wal ahkam dan juga hukum-hukum, ittaru ilal isti'anati bil fuqaha, akhirnya mereka pun terpaksa meminta bantuan kepada fuqaha. Nah, setelah generasi Khulafaur Rasyidin ini, ya, kemudian kekhalifahan itu, ya, diganti oleh orang-orang yang tidak layak, yang tidak punya hak sebenarnya untuk menempati kekhalifahan tersebut, kata Imam Al-Ghazali, dan mereka tidak punya modal, tidak punya keilmuan dalam masalah fatwa dan dalam masalah hukum. Nah, situasi yang seperti ini yang memaksakan kemudian para khalifah tersebut yang berkuasa pada saat tersebut itu terpaksa harus minta tolong kepada para fuqaha pada saat itu, wa ila istishabihim fi jami' ahwalihim, dan mereka itu terpaksa istishabihim, ya, berteman dengan mereka para fuqaha, ya, fi jami' ahwalihim, pada semua keadaan-keadaan mereka. Mereka tidak mau lepas dari yang namanya fuqaha karena mereka tidak ada ilmunya terkait dengan masalah hukum, dengan masalah fatwa. Otomatis apa yang mereka ingin tetapkan, apa yang mereka ingin putuskan itu harusnya ada arahan dari seorang yang mahir di bidang itu, dalam artian para fuqaha. Nah, makanya mereka kemudian dalam setiap keadaan situasi mereka tidak lepas dari yang namanya, dalam artian selalu berteman dengan para fuqaha, ya, li istiftaihim fi majari ahkamihim, ya, untuk, ya, mereka ini meminta bantuan kepada fuqaha terkait dengan masalah fatwa fi majari ahkamihim, pada hukum-hukum yang berlaku, ya, hukum-hukum yang berlaku pada mereka. Oke. Wa kana qad baqiya min ulama'it tabi'in, dan sungguh adalah masih tersisa, kata Imam Al-Ghazali, daripada ulama-ulama tabi'in ini, man huwa mustamirrun ala tirazil awali, ya, orang yang masih konsisten, ya, mustamir, berkesinambungan ala tirazil awali, ya, sesuai dengan ciri khas para pendahulu, ya, generasi-generasi awal. Mereka masih ada yang komitmen dengan metode para pendahulu mereka, wa mulazimun safwaddin, dan senantiasa bermulazamah, ya, mengamalkan, ya, selalu, ya, mengedepankan safwaddin, ya, kemurnian agama, wa muwadzifun ala samti ulama'is salaf, dan senantiasa memperhatikan atas samti ulama'is salaf, memperhatikan ciri khas ulama-ulama salafun saleh, ulama-ulama terdahulu.
Fakanu idza tulibu, dan adalah mereka apabila dicari, artinya orang-orang yang masih komitmen ini, masih benar ini, tulibu apabila mereka dicari, dituntut oleh para raja, oleh para khalifah pada saat itu, harabu maka mereka lari. Wa aradu, dan mereka membelakang, artinya mereka ketika diinginkan oleh para khalifah, ya, oleh orang-orang istana lah, kurang lebih seperti itu, mereka itu bahkan tidak mau untuk diangkat menjadi penasehat lah, tidak mau diangkat untuk menjadi qadi lah, tidak mau diangkat untuk menjadi yang menangani masalah pengadilan agama lah, dalam bahasa kita kurang lebih seperti itu. Justru mereka menghindar. Fatarul khulafa, akhirnya terpaksalah para khalifah pada saat itu sangat ngotot, ya, ilhah fi talabihin, dalam mencari orang-orang yang seperti ini, ulama-ulama yang benar ini, litauliyatil qada, untuk menangani masalah keqadian, masalah-masalah pengadilan, masalah-masalah yang berkenaan dengan mengeluarkan fatwa, wal hukumati, dan juga masalah-masalah hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah hukum-hukum agama. Jadi para khalifah, ya, karena mereka ini tidak mau, ya, diangkat, tidak dijadikan sebagai orang istana lah, taruh bahasa kasarnya seperti itu, tidak mau dijadikan penasehat lah, tidak mau dijadikan sebagai orang pemerintahan lah, ya. Orang mereka ini, para fuqaha yang benar ini, yang masih komitmen dengan metode para pendahulu mereka bahkan lari, ya, ketika mereka dipanggil untuk menangani, untuk ditempatkan pada satu jabatan yang boleh dikata, ya, bergensi pada saat itu, yaitu menangani masalah qada, masalah hukumah dan semacamnya. Mereka lari. Nah, itu yang kemudian mengharuskan para khalifah pada saat itu memaksa untuk mencari orang-orang yang seperti itu dan ditempatkan pada tempat yang strategis tadi. Oke. Nah, itu keadaan setelah situasi setelah Khulafaur Rasyidin, ya. Nah, faro'a ahlu tilkal asar, maka melihatlah, menganggaplah orang-orang yang ada pada zaman itu, izzal ulama'i, langkanya para ulama, mulianya para ulama, wa iqbalil a'immati, dan mereka melihat para pemimpin-pemimpin itu iqbal, menghadap, ya, wal wulati, dan para pemerintah itu al-iqbal, menghadap alaihim, kepada mereka. Jadi betul-betul para pemimpin, para khalifah pada saat itu, para pimpinan pada saat itu betul-betul mencari orang yang seperti ini, sangat dibutuhkan sekali. Ma'iradihim, ya, pada saat bersamaan mereka i'radin, membelakang anhum, daripada mereka ini, daripada wulad, daripada a'immah, daripada khalifah, mereka membelakang orang-orang atau ulama-ulama ini. Nah, melihat situasi yang seperti itu, fasyra'abu li talabil ilmi, akhirnya orang-orang pada saat itu pun kemudian berlomba-lomba, ya, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, ya. Nah, tawassulan, tujuan mereka tawassulan sebagai sarana ila nailil izzi, untuk mendapatkan al-izzi, kemuliaan, wadarkil jahi, dan menjangkau al-jahi, jabatan, min kibalil wulati, dari para pemerintah, dari para pemimpin-pemimpin. Jadi situasi ini, kata Imam Al-Ghazali, yang seperti ini di tengah langkahnya para ulama, karena mereka lari dari pemerintahan. Di satu sisi pemerintahan itu sangat butuh kepada mereka. Nah, itu yang kemudian menyebabkan orang-orang pada saat itu kemudian fokus berlomba-lomba untuk mencari ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada pemerintah, bahasa kasarnya seperti itu, yang bisa mendapatkan pangkat, yang bisa mendapatkan keduniaan, bahasa langsungnya kurang lebih seperti itu. Jadi niat mereka pada saat itu sudah salah, sudah tidak baik. Nah, fa'akabu ala ilmil fatwa, akhirnya orang-orang pada saat itu pun akabu, menjermuskan diri, ya, terjun ala ilmil fatwa, ala ilmil fatawa, kepada ilmu-ilmu fatwa, ilmu-ilmu khilafiyah lah, bahasa langsungnya. Wa aradu anfusahum alal wulati, dan mereka, ya, bahkan menawarkan diri mereka, memamerkan diri mereka alal wulati, kepada para pemerintah, pada pimpinan. Wa ta'arrafu ilaihim, dan mereka memperkenalkan diri bahkan ilaihim, kepada para pemerintah. Ya, karena itu tadi niat mereka itu untuk
mendapatkan status, pangkat, jabatan atau keduniaan lah di pemerintahan melalui jalur ilmu pengetahuan agama yang berkaitan dengan masalah khilafiyah waliyadzubillah. Wa talabu al-wilayati, dan mereka menuntut al-wilayati, ya, kekuasaan, wasilati, dan juga sarana minhum, daripada para khalifah ini, para pimpinan ini. Nah, faminhum man hurimah. Nah, di antara mereka ini ada yang hurimah, diharamkan, dalam arti yang ada yang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa minhum man anjaha, dan di antara mereka ada yang anjaha, ada yang selamat, dalam artian ada yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, jadi ada orang-orang yang menuntut ilmu agama atau ilmu fatwa pada saat itu dengan niat yang tidak baik seperti ini. Ada yang tidak mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, dan ada juga ya mendapatkan apa yang mereka inginkan, dalam artian ya diangkat untuk menjadi qadilah, diangkat untuk menangani masalah hukumah dan seterusnya. Oke. Wal munjihu, dan orang yang berhasil ini, ya, lam yakhlu an dhullit talab. Nah, mereka itu tidak pernah kosong, ya, mereka tidak pernah terlepas dari yang namanya dhullit talab, kehinaan menuntut. Ya, jelas dia, karena menuntut ilmu dengan tujuan yang seperti ini itu merupakan suatu kehinaan. Nah, ketika kita sudah berada pada posisi ya apa yang kita inginkan, sudah mendapat pangkat dan jabatan, kemudian ada masalah yang sedang kita hadapi untuk diselesaikan masalah hukumnya. Nah, kita harus mengkaji lagi ilmu kurang lebih seperti itu, dikaji lagi, dicari lagi dalilnya, dicari lagi alasannya, dalam rangka untuk mengeluarkan fatwa kurang lebih seperti itu, atau ketetapan kurang lebih seperti itu. Nah, at-talab ini itu bagian daripada kehinaan, itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, karena ya memang ya tujuannya kan tidak benar, ya tidak baik, salah dari awal kan ceritanya seperti itu. Wa mahanatil ibtizal, dan mereka senantiasa di dalam kehinaan al-ibtizal, memberikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, dalam artian yang mengeluarkan fatwa, menetapkan hukum, itu merupakan suatu kehinaan menurut Imam Al-Ghazali di sini. Ya, mahanatul ibtizal. Kenapa? Namanya pemerintah biasanya kan tentunya sesuai dengan keinginan mereka, ya, ada kepentingan mereka, kurang lebih seperti itu. Nah, menuntut ilmunya mereka ini dan mengeluarkan fatwanya ini, para ulama yang selamat ini, yang diangkat menjadi partner pemerintah ini, nah itu disebut Al-Imam Al-Ghazali sebagai sesuatu yang hina, kata beliau. Oke. Fa asbahal fuqaha'u ba'da an kanu matlubina talibina. Nah, maka jadilah para fuqaha pada saat itu ba'da an kanu, setelah adanya mereka itu dicari, ya, talibina, tiba-tiba mereka yang mencari. Ya, dulunya langka, dicari terus sama pemerintah. Nah, sekarang kata Imam Al-Ghazali, justru mereka yang mencari pemerintah, mencari pangkat dan jabatan dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Wa ba'da an kanu izzatan bil iradi, dan setelah adanya mereka itu mulia karena membelakang, karena berpaling anis salatin dari para sultan, para pemerintah, adillatan, mereka kemudian menjadi hina bil iqbali alaihim, karena menghadap kepada para sultan. Illa, melainkan mawaffaqahullahu ta'ala fi kulli asrin, orang yang diberi taufik ia oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa, setiap periode, min ulama idinihi, daripada ulama-ulama agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tidak semua ulama-ulama pada saat itu ya seperti ini keadaan mereka. Ada yang memang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap komitmen dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tetap dengan keulamaan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita kenal dalam sejarah Imam Abu Hanifah, kan kurang lebih seperti itu. Salah satu ulama yang dipanggil ke istana, tetapi beliau tidak mau, lari bahkan pada saat itu. Beliau adalah bagian daripada ulama yang waffaqahullah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan ulama-ulama yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Wa qad kana aksarul iqbali min tilkal asari, dan adalah kebanyakan menghadapnya orang-orang pada saat itu, ya, pada masa itu, ala ilmil fatwa, ke atas ilmu fatwa, wal aqdiyati, dan ilmu keqadian, ya. Jadi
yang paling banyak kata Imam Al-Ghazali pada saat itu orang-orang atau ulama-ulama pada saat itu, orang-orang pada saat itu zaman tersebut itu mengarah fokus kepada ilmu fatwa dan masalah ilmu kekadian, ya, kekalian, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan masalah hukuman, ya, pengadilan agama lah bahasa kasarnya seperti itu. Nah, kenapa? Li syiddatil hajati ilaiha, karena kerasnya hajat ilaiha kepadanya, ya, kepada ilmu fatwa dan al-aqdiyah. Ya, karena itu yang paling dibutuhkan kata Imam Al-Ghazali fil wilayati, di dalam kekuasaan, wal hukumati, dalam masalah hukuman, masalah hukum. Nah, karena itu yang paling bergensi lah pada saat itu, yang paling dekat kepada pemerintahan, yang paling diharapkan, ya, yang paling paling kompetitif lah bahasa kita kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kata beliau, zahara ba'dahum, ya, muncul lagi ba'dahum setelah mereka, setelah generasi ini, minas suduri wal umara'i, dari para pemuka dan dari para umara, man sami'a maqalatin nasi, yang mendengar, ya, perkataan-perkataan orang lain, artinya di sini ulama-ulama, ya, orang alim, fi qawaidil aqaid, ya, dalam masalah, ya, qawaid, ya, kaedah-kaedah akidah, ya. Jadi setelahnya, ya, lain lagi modelnya, muncul lagi dari para pemuka, pemimpin, sultan, khalifah atau raja-raja atau semacamnya, itu mereka punya kecenderungan terhadap masalah-masalah yang berkenaan dengan masalah akidah, ya. Jadi tertarik kepada hal yang berkenaan dengan masalah akidah, kawaidnya, kaedahnya lah, ya, makolatnya dan lain sebagainya. Wa malat nafsuhu ila sima'il hujaji fiha, dan cenderung diri mereka kepada mendengar hujah-hujah, alasan-alasan, dalil-dalil pihak padanya, pada yang berkenaan dengan masalah akidah ini. Nah, disinilah munculnya ilmu kalam lagi. Faghalabat raghabatuhu ilal munazarah. Nah, akhirnya ghalabat, ya, lebih dominan lah, ya, menguasai, dalam artian dominan lah raghabatuhu, keinginan mereka, ilal munazarah, untuk munazarah, untuk berdiskusi. Jadi yang mendominasi diri mereka itu adalah, ya, kecenderungan untuk selalu munazarah wal mujadalah, dan berdiskusi fil kalami, dalam ilmu kalam. Nah, ilmu yang berkaitan dengan ketauhidan lah. Fa'akkaban nasu, nah, melihat situasi yang seperti itu, di mana para pemuka, para raja, para pemimpin, sultan dan lain sebagainya, mereka punya gaya kecenderungan seperti itu tadi, yang fa'akkaban nasu, akhirnya orang-orang pada saat itu, ya, menjermuskan diri ala ilmu kalam, kepada ilmu kalam, ya, karena mereka, ya, melihat para pemuka atau para pimpinan mereka seperti itu, ya, yang mana mereka tentunya adalah public figure lah, ya, bahasa anunya. Jadi orang-orang di bawah ini, masyarakat pun pada saat itu, ya, akhirnya menjerumuskan diri fokus kepada masalah ilmu kalam. Wa aksaru fi tasanifa, dan mereka memperbanyak pada ilmu kalam ini, pada ilmu-ilmu yang seperti ini, at-tasanifa, karangan-karangan, mereka ciptakan kitab-kitab, karya-karya, warattabu fiha turuqal mujadalati, dan mereka menyusun pada masalah-masalah ilmu kalam ini turuqal mujadalati, ya, jalan-jalan berdebat, tata cara berdebat dan semacamnya, wastakhraju fununal munaqadati, dan mereka mengeluarkan, ya, fununa, bidang-bidang al-munaqadati, ya, pertentangan-pertentangan, fil maqalati, dalam makalah-makalah mereka atau pembahasan-pembahasan mereka. Nah, waza'amu, dan mereka menduga, ya, mengira, anna gardahum, bahwasanya tujuan mereka adzabu an dinillah, yaitu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan mereka, kalau misalnya kita ditanya kenapa mereka condong kepada ilmu kalam, fokus total di ilmu kalam, kemudian bahkan mengarang kitab-kitab dan lain sebagainya, itu perdebatan-perdebatan, munaqadat dan lain sebagainya. Ketika ditanya mereka kenapa begitu, nah, mereka menjawab sesuai dengan dugaan mereka atau alasan mereka, bahwasanya tujuan mereka begitu adalah, ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala, wan nidalu anis sunnah, dan memperjuangkan sunnah, wa qam'ul mubtadi'ah, dan mematahkan orang-orang ahli bid'ah. Nah, itu kata mereka.
Ya, kama za'ama man qablahum, sebagaimana beralasan ya, man qablahum, orang yang sebelum mereka, sebelum generasi ilmu kalam ini, anna gordahum, bahwasanya tujuan mereka ya, bil istighali bil fatwa, sibuk dalam masalah ilmu fatwa agama, wa taqalludi ahkamil muslimina, dan menangani masalah-masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang Islam, isfaqan ala khalqillahi, itu sebagai bentuk kasih sayang ya, kepada makhluk Allah. Itu alasan mereka, wa nasihatan lahum, wadang yang memberikan nasihat lahum kepada mereka. Nah, orang-orang generasi orang-orang yang condong kepada ilmu kalam ini, di generasi yang sedang kita bahas ini, ya, mereka beralasan bahwasanya mereka fokus di situ sebagai bentuk pembelaan terhadap agama Allah, memperjuangkan sunnah Rasulullah, dan mengalahkan hujah-hujah atau mematahkan orang-orang ahli bidah. Nah, orang-orang terdahulu juga dalam masalah ilmu fatwa, ilmu khilafiyat, nah itu alasan mereka juga ketika ditanya kenapa fokus di bidang itu, mereka mengatakan bahwa ya kami ini menyayangi orang-orang Islam dan menasihati sebagai nasihat kepada orang-orang Islam, kepada sesama. Nah, itu alasan mereka, kata Imam Al-Ghazali. Nah, summa dhahara ba'da dzalika minas sudur. Nah, kemudian muncul lagi setelah yang demikian itu, jadi generasi berikutnya, kata beliau, muncul dari para pemuka, dari para raja, sultan dan semacamnya, malam yastaswi bil khawdah fil kalam. Muncul ya orang-orang yang tidak menganggap benar ya al khawdah fil kalami, terjun di masalah ilmu-ilmu kalam. Jadi generasi berikutnya yang muncul adalah mereka yang tidak terlalu setuju dengan masalah ilmu kalam. Wa fathha babil munazarati fihi, dan membuka pintu perdebatan, perdiskusian pihi padanya. Ya, ada generasi yang tidak suka itu. Lima kana qad tawallada min fathi babihi min at-ta'assubatil fahisyah. Ya. Karena apa yang menyebabkan tawallada, yang melahirkan, yang menyebabkan min fathi babihi, karena dibukanya pintu perdebatan, munazarah dan semacamnya, min at-ta'assubati, ya. Menyebabkan apa atau melahirkan apa? At-ta'assubat, ya. Fanatik ya, al-fahisha yang buruk, atau fanatik yang tidak benar, fanatisme yang tidak benar, wal khusumatil fasyah, dan pertikaian atau permusuhan yang merebak, al-mufidat al-mufdiyati ila ihraqid dima, yang menyebabkan kepada ya tumpahnya darah, wa takhribil bilad, dan hancurnya negara-negara atau hancurnya kampung-kampung. Nah, jadi setelahnya ada generasi yang boleh dikata agak sedikit bagus, menganggap bahwa kecenderungan secara total, cenderungnya orang-orang itu pada ilmu kalam itu merupakan sesuatu yang tidak benar. Perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan ilmu kalam itu sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena ini yang kemudian menyebabkan fanatisme yang buta lah, permusuhan yang berkepanjangan lah, bahkan sampai menumpahkan darah, menghancurkan satu satu kampung ya, karena ya terjadinya sengketa dalam masalah ini ya. Itu maksud daripada Imam Al-Ghazali. Nah, wa malat nafsuhu ilal munazarati fil fikih, ya. Wa malat, dan condonglah nafsu mereka, diri mereka di generasi ini, ilal munazarati fil fikih, kepada munazarah, diskusi dalam masalah fikih. Nah, akhirnya ya generasi yang berikutnya itu beralih lagi fokus orang-orang kepada masalah fikih. Mereka terjun dalam bidang fikih yang tentunya berkaitan dengan masalah munazarah, diskusi-diskusi, ya. Wa bayanil aula min madhhabis Syafi'i wa Abi Hanifah. Dan mereka condong kepada menjelaskan mana yang lebih utama, ya, min madhhabis Syafi'i, daripada mazhabnya al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa Abi Hanifah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, alal khususi, secara khusus. Jadi kata beliau, generasi yang setelahnya itu ada kecondongan dalam fokus mereka untuk memilah ya, memilah-milah mana yang lebih utama, apa yang ada di dalam mazhab Syafi'i terkait dengan masalah ini yang lebih utama, ini yang lebih utama. Nah, begitu juga dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah. Nah, jadi muncul orang-orang yang mengkaji masalah apa yang ada di dalam mazhab keduanya,
kemudian memetakan ini yang paling utama, ini yang paling utama, dan seterusnya. Ini secara khusus untuk dua mazhab itu, secara khusus kata beliau. Fatarakan nasul al-kalama wa funun al-ilmah. Nah, akhirnya orang-orang pada saat itu, karena para pemuka atau public figure seperti ini, ya, apa dia? Mereka meninggalkan ilmu kalam, kemudian condong pada masalah ilmu-ilmu fikih yang berkaitan dengan masalah mana yang lebih utama di setiap mazhab, dalam arti yang mobil khusus dua mazhab ini saja, mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Akhirnya orang-orang pada saat itu, ya, meninggalkan ilmu kalam wa fununal ilmi dan ilmu-ilmu yang lain, wansalu, dan mereka berbondong-bondong mempelajari alal masailil khilafiyah, masalah-masalah khilafiyah baina Syafi'i wa Abi Hanifah radhiyallahu anhuma, yang terjadi antara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah radhiyallahu anhuma alal khususi, secara khusus. Akhirnya orang-orang pun mempelajari kedua mazhab besar ini, yang khilafah-khilafiyah yang terjadi di kedua mazhab ini. Nah, itu yang mereka pelajari pada saat itu. Nah, watasahalu fil khilafi ma'a Malik wa Sufyan as-Sauri. Nah, dan mereka bertasahul, meringankan, ya, bahasa maupunnya tidak mempermasalahkan fil khilafi, terkait dengan masalah perbedaan pendapat dengan Imam Malik wa Sufyan Sauri, Imam Sufyan Sauri wa Imam Ahmad wa ghairihim, dan yang selain daripada mereka rahimahumullah ta'ala, ya, semoga Allah merahmati mereka semua. Jadi yang mereka pelajari betul-betul itu, ya, khilafiyah yang terjadi di dua mazhab besar ini saja, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Sementara mazhab yang lain ini, ya, mereka bahasa kasarnya itu tidak terlalu mempermasalahkan itu. Belajar juga mereka, belajar juga, tetapi tidaklah mereka itu menguasai mazhab ini seperti mana mereka menguasai mazhab kedua imam besar ini. Jadi mereka lebih menguasai, lebih mempelajari mazhab dua imam ini. Oke. Waza'amu, dan mereka beralasan, ya, alasan mereka kenapa fokus belajar masalah khilafiyah dua mazhab ini, anna gardahum, bahwasanya tujuan mereka istimbatu daqaiqis syar'i, ya, mengistimbab, memunculkan daqaiqis syar'i, masalah-masalah syariat yang daqiq, masalah-masalah syariat yang susah sekali kita tahu hukumnya, wa takriru ilalil madhabi, dan mentakrir, menetapkan alasan-alasan mazhab. Jadi tujuan mereka dalam mempelajari khilafiyah di dua mazhab ini, ya, tujuan mereka katanya untuk mengistimbat, ya, masalah-masalah syariat yang susah sekali kita ketahui hukumnya seperti apa. Jadi masalah-masalah yang sangat daqaik, ya, masalah-masalah yang jarang dibahas lah, kurang lebih seperti itu. Hukumnya bagaimana dan bagaimana, ya, itu harus ada kemahiran dalam menguasai masalah khilafiyah. Nah, alasan mereka kenapa mereka condong di mengkaji khilafiyah di dua mazhab besar ini, ya, tujuannya untuk itu kata mereka, ya, untuk mengistimbat hukum, menelurkan suatu hukum terkait dengan masalah syariat yang jarang dibahas itu. Yang kedua, alasan mereka adalah untuk menetapkan ilat mazhab mereka, khususnya yang dua ini. Ilat mazhab Syafi'i ini begini-begini, ilat mazhab Abu Hanifah begini-begini. Nah, itu alasan mereka. Apalagi watamhidu usulil fatwa, dan tujuan mereka adalah watamhidu, dan menyusun, memantapkan, ya, kaedah-kaedah fatwa. Itu alasan mereka, memantapkan kaedah-kaedah fatwa, usul-usul fatwa, wa aksaru fiha, dan mereka memperbanyak pihak padanya, pada masalah ini, at-tasanifa wal istimbatati, karangan-karangan, ya, dan juga istimbat hukum. Wa rattabu fiha, dan mereka menyusun pihak padanya, ya, pada masalah khilafiyah ini, anwa al-mujadalati, ya, bagian-bagian atau macam-macam perdebatan, wa tasnifati, dan juga karangan-karangan yang ada kaitannya dengan masalah khilafiyah ini. Wahum mustamirruna alaihi ilal-an, dan mereka itu, ya, senantiasa, ya, terus menerus alaihi, ke atasnya, ilal-an, sampailah saat ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi itu yang menjadi ciri khas generasi saat ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, generasi setelah ilmu kalam. Kemudian muncul generasi-generasi yang mempelajari masalah fikih, masalah-masalah khilafiyah, wabil khusus
yang ada pada dua mazhab besar tersebut dengan alasan-alasan yang seperti ini tadi. Oke. Walasna nadri, dan kami tidak tahu, kita tidak tahu, kata Imam Al-Ghazali, malladzi yuhdisullahu fima ba'dana minal asar. Apa yang akan Allah rencanakan pada apa yang setelah kita, setelah generasi beliau, kata beliau, minal a'sari, daripada zaman-zaman itu. Jadi kata Imam Al-Ghazali ketika melihat situasi yang seperti itu, kata beliau, ya saya tidak tahu, kita tidak tahu setelah generasi ini, generasi beliau maksudnya, apa yang akan Allah munculkan, apa yang akan terjadi. Nah, itu kata beliau. Dan kita tahu bahwa setelah zaman Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala itu masalah ilafiyah ke belakang itu semakin parah ya. Sampai melahirkan kaedah-kaedah yang mungkin tidak pernah kita dengar dari para pendahulu dan lain sebagainya terkait dengan masalah khilafiyat, masalah-masalah fikilah wabil khusus, kurang lebih seperti itu. Oke. Fahada, nah ini kata Imam Al-Ghazali, huwal ba'isu, adalah faktor alal ikbabi alal khilafiyati, faktor atas terjunnya orang-orang alal khilafiyati, pada ilmu-ilmu khilafiyat, wal munazarati, dan juga perdebatan-perdebatan, diskusi-diskusi, la ghairah, tidak ada lain. Inilah alasannya, kata beliau. Ya, walau malat nufusu arbabid dunya ilal khilafi ma imamin akhara minal a'immah. Ya, andai kata beliau, malat, condong, nufusu arbabid dunya, ya, jiwa-jiwa para penuntut keduniaan, artinya orang-orang dunia, ya maksudnya ini adalah ya public figure lah, bahasa langsungnya seperti itu, sudur, al-a'immah, as-salatin, dan lain sebagainya. Andai jiwa mereka ini ya, condong ilal khilafi, kepada perbedaan pendapat, ma'imamin akhara minal a'immah, ya, bersama dengan imam madhab yang lain daripada imam-imam madhab yang disebutkan di atas, au ila ilmin, ataukah mereka itu condong kepada ilmu akhar, ya ilmu yang lain, minal ulumi, daripada ilmu-ilmu yang ada, ya, beralih lagi yang selain daripada fikih misalnya, lamalu aidon ma'ahum, niscaya orang-orang juga pada saat itu akan condong juga ma'ahum, bersama mereka. Artinya apa yang menjadi kecenderungan, ya, kecenderungan para penguasa, para pemerintah, para raja, salatin, pemuka-pemuka, maka orang-orang juga akan ikut. Itu kata beliau. Ya. Walam yaskutu anit ta'alluli, dan mereka tidak akan pernah berhenti anit ta'alluli, daripada beralasan bi anna mastaghalu bihi hum huwa ilmuddin, bahwasanya apa yang menjadi kesibukan mereka, fokus mereka, huwa ilmuddin, itu adalah ilmu agama. Selalu itu yang menjadi alasan. Jadi ketika mereka dipermasalahkan, kenapa fokus di sini, kenapa fokus di sini, ujung-ujungnya mereka beralasan, ya itu kan ilmu agama. Wa alla matlaba lahum siwa at-taqarrub ila rabbil alamin, dan tidak ada tuntutan lain bagi mereka, ya alasannya siwa taqarrub, melainkan mendekatkan diri ila rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Nah, itulah sebab, kata Imam Al-Ghazali, kenapa orang kemudian fokus kepada masalah khilafiyat. Ya, intinya adalah bahwa apa yang menjadi, ya, kecenderungan para public figure, nah itu yang kemudian akan menjadi fokus orang-orang pada saat itu. Oke. Hada wabillahi taufik. Kita sambung nanti pada pertemuan yang berikutnya terkait dengan bayanu talbis fi tashbihi hadhil munazarah. Imam Al-Ghazali akan membahas tentang penjelasan, ya, kerancuan, ya, fi tashbihi, dalam menyerupakan munazarat ini atau perdebatan-perdebatan ini. Jadi Imam Al-Ghazali akan paparkan di pembahasan yang berikutnya, ya, mana munazarah yang benar diperbolehkan, mana munazarah yang tidak dibolehkan, karena ini terjadi kerancuan, kesamaran. Nah, jadi alasan orang-orang terjun ke masalah khilafiyah di ilmu kalam, di ilmu fikih dan lain sebagainya itu, ya, itu alasan mereka adalah karena agama, masalah agama, ya, yang mana itu bagiannya adalah munazarah ilmu pengetahuan.
Nah, di pembahasan ini beliau akan bahas terkait dengan apakah betul munazarah yang mereka maksud itu adalah bagian daripada agama atau bagaimana. Nah, itu akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Hadza wabillahi taufik. Kita akhiri, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم